Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Pak Dwi berdoa semoga anak-anakku selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 4. Muatan mata pelajaran PKN KD 3.1 mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Perlu Pak Dwi sampaikan, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah anak-anak diharapkan mampu menyebutkan 5 sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sesuai dengan sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Anak-anak, siapa yang tahu apa itu Pancasila? Ya, Pancasila merupakan dasar ideologi yang menjadi pandangan hidup masyarakat Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca berarti 5 dan sila berarti azas atau prinsip. Berarti 5 azas atau 5 prinsip. Selanjutnya, bagaimana dengan sejarah lahirnya Pancasila? Yuk kita bahas bersama-sama. Sejarah lahirnya Pancasila. Sejarah lahirnya Pancasila bermula pada saat kekalahan Jepang pada Perang Pasifik. Untuk menarik simpati masyarakat Indonesia, Jepang menjanjikan kemerdekaan dengan membentuk suatu lembaga untuk mempersiapkan segala hal berkaitan dengan kemerdekaan NKRI. Lembaga ini bernama Dokuritsu Junbi Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI adalah pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945 bertempat di Gedung Chosang-in, sekarang adalah Gedung Pancasila, yang membahas agenda tema dasar negara. Tepatnya pada tanggal 1 Juni 1945, Presiden Insinyur Soekarno mengemukakan ide dan gagasannya mengenai dasar negara yang dinamakan dengan Pancasila. Panca artinya 5 dan sila artinya azas atau prinsip. Hingga saat ini, tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Para peserta sidang menerima pidato dan pengajuan azas yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno secara aklamasi. Dalam pidatonya, Bung Karno mengemukakan 5 sila yang menjadi dasar negara Indonesia, yaitu yang pertama, kebangsaan, yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga, demokrasi, yang keempat, keadilan sosial, yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai tindak lanjut, BPUPKI membentuk panitia kecil yang disebut Panitia 9 untuk merumuskan Pancasila dan menyusun Undang-Undang Dasar yang berpedoman pada pidato Bung Karno tersebut. Panitia 9 terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abi Kusno Cokro Sujoso, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Ahmad Suparjo, Wahid Hasim, dan Muhammad Yamin. Pada sidang PPKI 18 Agustus 1945, Pancasila ditetapkan sebagai dasar ideologi negara Indonesia bersamaan dengan penetapan rancangan pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Adapun bunyi Pancasila yang berlaku hingga kini adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5.
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak, selanjutnya kita akan bahas masing-masing sila ini satu persatu. Anak-anak, kita akan bahas sila pertama. Sila pertama Pancasila berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Lambangnya adalah bintang. Lambang bintang bermakna sebagai sebuah cahaya, yaitu yang dipancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia. Latar belakang hitam pada lambang bintang emas tersebut menggambarkan warna alam, berkah dari Tuhan yang menjadi sumber segalanya di muka bumi. Sila pertama ini mengartikan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contoh pengamalan Pancasila sila pertama yaitu 1. Menghormati orang yang berbeda agama. 2. Menjalankan kewajiban umat beragama. Yang ketiga, tidak mengganggu, mencela umat beragama lain. Yang keempat, menjaga kerukunan antar umat beragama. Selanjutnya masih banyak contoh lain pengamalan sila pertama Pancasila. Anak-anak dapat menganalisis sikap-sikap keseharian, keluarga maupun diri kalian sendiri yang sesuai dengan pengamalan Pancasila sila pertama. Selanjutnya adalah sila kedua. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai emas. Mata rantai berbentuk persegi 4 merupakan lambang laki-laki, sedangkan mata rantai lingkaran menggambarkan perempuan dan mata rantai yang saling mengaitkan melambangkan hubungan timbal balik antar umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Sila kedua ini sebagai warga negara, kita diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, sehingga kita harus saling menyayangi satu sama lain. Contoh pengamalan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, menghormati hak asasi manusia. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman. Yang ketiga, mengembangkan sikap peduli dan gotong royong. Selanjutnya adalah sila ketiga. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Pohon beringin dengan akar yang menjulur dimaknai tempat berteduh. Artinya, Pancasila sebagai dasar negara diibaratkan sebagai peneduh bangsa dan pelindung Indonesia agar merasa aman. Pohon beringin juga memiliki akar tunggang yang kuat, menggambarkan persatuan bangsa Indonesia. Sementara, sulur-sulur pada pohon beringin melambangkan suku, keturunan, dan agama yang berbeda-beda di Indonesia. Meski berbeda-beda, mereka tetap bersatu dalam bangsa Indonesia di bawah lambang Pancasila. Sila ketiga mengandung nilai moral persatuan bangsa. Contoh pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, mengutamakan persatuan. Yang ketiga, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Selanjutnya adalah sila keempat. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat dilambangkan kepala banteng. Banteng diartikan sebagai hewan sosial yang suka berkumpul, bisa menjadikan lebih kuat dan sulit diserang lawan. Jadi, lambang kepala banteng tersebut menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang senang berkumpul, berdiskusi, dan bermufakat. Kepala banteng menjadi perumpamaan manusia dalam mengambil keputusan, yaitu harus dilakukan secara tegas. Contoh pengamalan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, tidak memaksakan pendapat dan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, menghormati pendapat orang lain.
Yang keempat, melaksanakan dan mentaati hasil musyawarah. Yang kelima, mengutamakan semangat kekeluargaan. Anak-anak di rumah dapat mengidentifikasi, menganalisis sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Selanjutnya adalah sila kelima. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Padi melambangkan ketersediaan makanan, sementara kapas melambangkan ketersediaan pakaian. Dengan adanya ketersediaan pangan dan pakaian, manusia akan bisa bertahan hidup dengan nyaman. Contoh pengamalan Pancasila yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sila kelima, yang pertama adalah bersikap adil terhadap sesama. Yang kedua, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Yang ketiga, suka bekerja keras. Yang keempat, menghargai hasil karya orang lain. Yang kelima, suka menolong. Anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Meskipun di masa pandemi ini, anak-anak diharapkan tetap semangat belajar. Selanjutnya, anak-anak juga tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Dan Pak Dwi berdoa, semoga anak-anak selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.